Shalom, Horas, untuk kita semuanya, Amang dan Inang, dan para naposubulung Gereja HKBP Tanjung Sari. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan, menjadi sesuatu hal yang berharga buat kita untuk menjalani perjalanan hidup kita satu hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Dengan rasa syukur kepadamu Tuhan, kami menaikkan puji-pujian kepadamu karena Engkau telah menjaga dan memelihara hidup kami. Karena Engkau telah melengkapi hidup kami. Bahkan dengan firman-Mu, Engkau meyakinkan kami, Engkau menjaga kami. Dan kami butuh firman-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel pasal 2 ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika pergumulan hidup kita begitu sangat berat sekali, dan bahkan kita melihat sepertinya tidak ada jalan keluar, serasa hidup kita ini berada dalam sebuah kehidupan yang gelap. Serasa hidup kita ini tidak ada artinya. Bahkan kita akan lebih bersifat apatis menjalani hidup dan pasrah. Saudara-saudara, tetapi kalau ketika kita berada dalam sebuah kegelapan, lalu kita menemukan jalan keluar, serasa kita melihat sebuah secercah cahaya di depan kita. Dan secercah cahaya tersebut akan mengajak kita untuk bersukacita. Dan membuat kita semakin yakin bahwa ada sesuatu hal yang indah akan kita miliki. Saudara-saudara, apalagi ketika cahaya itu nyata dan bersama dengan kita, maka yang namanya pergumulan itu pun berlalu. Ketika jalan keluar itu telah nyata, maka pergumulan hidup yang selama ini pun akan berlalu. Saudara-saudara, sama halnya dengan Hana dalam firman Tuhan hari ini. Hana adalah yang memang sedang bergumul karena sebagai seorang perempuan Yahudi, dia punya tugas untuk memberikan keturunan kepada suaminya. Dan saudara-saudara, itu sangat hal yang menyakitkan baginya. Itu ya hal yang sangat menyedihkan baginya. Itu sebabnya dia bergumul dan bergumul karena dia merasakan bahwa dia tidak bisa lagi memberikan keturunan kepada Elkana sebagai suaminya. Tetapi istri Elkana yang lain, Penina, menerima sukacita dia memiliki keturunan. Dan bahkan Penina bukan memberikan suatu sukacita baginya, tetapi memberikan penderitaan buat Hana sendiri. Saudara-saudara, kalau kita lihat, ternyata Allah yang telah memperhatikan kehidupan Hana. Hana yang berdoa dan berdoa selalu, meminta dan Tuhan memenuhi kebutuhannya. Yaitu dengan memberikan anak kepadanya. Dengan memberikan sukacita kepadanya. Dan ini adalah sebuah keajaiban yang luar biasa. Ini adalah doa daripada orang yang percaya kepada Tuhan. Allah memberikan jalan keluar kepadanya. Allah memberikan kehidupan kepadanya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam firman Tuhan kita hari ini adalah puji-pujian Hana yang menyatakan kepada Tuhan bahwa dia telah diberkati Tuhan. Dan Tuhan telah memberikan jawaban kepada dia. Dan Tuhan telah menolong dia dalam sebuah pergumulan-pergumulan hidup tersebut. Dan dalam perikop nas kita ini dikatakan Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Kalau pada waktu itu Hana seakan-akan tidak akan memiliki sebuah sukacita, tetapi justru Tuhan yang mengangkat dia dari sebuah kehidupan, mengangkat dia dari sebuah kematian untuk berada dalam sebuah kehidupan. Memang
Kalau Hana melihat dirinya tidak akan mungkin memiliki seorang anak, maka itulah kematian bagi dia. Tetapi Tuhan menghidupkannya, mengangkatkannya, dan memberikan kehidupan kepadanya dengan memberikan seorang anak. Demikian juga Allah mengatakan ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Kalau Tuhan pada saat itu membiarkan Hana berada dalam kondisi seperti dalam dunia orang mati, tetapi Allah juga mengangkat dia dari dunia orang mati untuk berada dalam sebuah kehidupan. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini yang harus kita petik, yang harus kita ingat adalah bahwa ternyata Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Bahwa Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Sepanjang kita percaya kepada Tuhan, maka kehidupan dari Tuhan pun kita miliki. Sepanjang kita tetap setia kepada apa yang ditetapkan Tuhan, maka kita akan memperoleh sebuah sukacita yang abadi. Sama halnya seperti Hana, selama dia tetap beriman, selama dia tetap kekeh dalam menyatakan keimanannya kepada Tuhan, maka dia menemukan yang namanya kehidupan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita mungkin menemukan sebuah hal yang membuat kita mengalami pergumulan hidup. Yang mungkin membuat kita menjadi apatis melihat suasana dan kondisi kehidupan kita. Tetapi ingat, selama kita masih beriman kepada Tuhan, pergumulan itu akan segera berlalu. Karena Tuhan akan menjawab pergumulan kita dari keimanan kita kepadanya. Seperti Hana, Tuhan menjawab pergumulan hidupnya karena dia orang yang beriman kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga. Engkau baik buat kami. Sungguh luar biasa Tuhan. Ketika kami dalam pergumulan hidup, serasa kami berada dalam dunia orang mati. Serasa kami tidak menemukan suatu sukacita. Tapi ketika kami masih tetap beriman kepadamu Tuhan dan tetap teguh dalam keimanan kami, maka kami menemukan pertolongan yang sejati darimu dan memberikan solusi kehidupan kami. Seperti Engkau yang mengangkat kami dari dunia orang mati, menemukan dan berada dalam sebuah kehidupan yang nyata. Tuhan, bimbing dan tolonglah kami satu hari ini dan sampai akan datang. Apapun pergumulan hidup kami, yang pasti iman kami tidak akan pernah kalah. Justru ketika kami mengalami pergumulan, semakin membuat kami beriman kepadamu Tuhan. Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu selalu memenangkan keimanan kami setiap saat dan setiap saat. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.